Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul The Effect of Good Corporate Governance, Profitability to Accounting Conservatism with Leverage as a Moderating Variable. Di sini saya melihat bagaimana pengaruh dari GCG, di mana GCG itu adalah saya lihat dari manajemen ownership, institutional constitutional, sama independent auditors. Alhamdulillah penelitian ini sudah terbit di Sinta 2, maksudnya sudah ada konfirmasi baru LOA untuk Sinta 2 yang merupakan output dari penelitian ini. Biasa abstrak penelitian ini terbagi dari 4 bagian: tujuan penelitian, populasi dan sampel, dari penelitian, metodologi atau tool statistik yang saya pakai, terus hasil penelitian serta novelty. Yang menarik di sini novelty, keterbaruan dari penelitian ini adalah saya mengintegrasikan aspek dari tata kelola dengan profitabilitas dan menguji leverage sebagai variabel moderasi. Laporan ini menyoroti dampak dari kepemilikan institusional, profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi, dan memperkenalkan hubungan baru antara intensitas karbon, biaya lingkungan, dan konservatisme akuntansi, sehingga memperluas pertimbangan keberlanjutan di dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat dari sifat prudence-nya, konservatismenya itu nanti bisa disambungkan atau bisa lanjut lagi penelitian ini. Latar belakang penelitian ini atau introduction dari penelitian ini, kita tahu laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab dari manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi dari perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan kinerja manajemen. Setiap perusahaan menyusun laporan keuangannya, di mana laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan, dan prinsip akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku umum atau sesuai dengan International Financial Standard. Karena kita orang accounting, kita harus bicara tentang standar akuntansi. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian dalam akuntansi, tindakan kehati-hatian dalam mengakui harta atau penghasilan, mengenai pengeluaran dan penyisihan piutang ragu-ragu dengan lebih cepat dan menghindari mengurangi resiko yang mungkin akan timbul terhadap ketidakpastian bisnis yang ada. Kita tahu bisnis sekarang itu masuk ke dalam masa VUCA atau volatility, ambiguity, complexity, ketidakpastian itu pasti akan terjadi, sehingga kita harus menerapkan prinsip prudence-nya ini, kehati-hatian. Kita lihat dari penelitian saya ini, fenomenanya saya ambil dari PT 3 Pilar Sejahtera, di mana PT Pilar Sejahtera ini pada tahun 2017 melakukan restatement terhadap laporan keuangannya. Dari restatement laporan keuangannya dilakukanlah selidiki oleh Ernst & Young, di mana terdapat beberapa kasus di sini, mulai dari suspect cash flow sampai dengan para direksi tidak mau menandatangani laporan keuangannya, sehingga tahun 2018 terjadi dispute antara share stakeholder dengan direksi. Di sini kita melihat karena adanya penggelembungan terhadap berapa akun-akun di dalam pendapatan, sehingga PT 3 Pilar Sejahtera ini membuat misstatement yang ditemukan oleh Ernst & Young. Karena hal ini, karena prinsip ketidakhati-hatian yang diberlakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk ini membuat stakeholdernya tidak mau menandatangani RUPS luar biasa dari rapat umum pemegang saham luar biasa. Terus kenapa saya memakai perusahaan industri di sini? Alasan saya memakai perusahaan industri
ke fenomenanya, karena di perusahaan industri itu kita melihat adanya relevansi dan signifikansi data. Kita tahu perusahaan industri seringkali memiliki laporan keuangan yang lebih kompleks, mulai dari dan bervariasi, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan lebih banyak dari dapat dianalisis, mulai dari chart of account-nya juga beragam, terus banyak, mulai dari proses sampai dengan bahan baku. Terus saya melihat kenapa perusahaan industri yang saya pilih di sini karena dampak ekonomi umumnya. Kita tahu perusahaan industri merupakan bagian dari perekonomian suatu negara dan signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Itu alasan saya memilih kenapa memakai perusahaan industri. Previous research atau penelitian terdahulunya saya ambil dari Scopus itu Q1 sampai Q4 tahun 2021 dan 2023. Saya memakai teori agensi, di sini ada asimetri informasi antara agen dan prinsipal, di mana teori ini menjelaskan bagaimana konflik interest antara manajer dan shareholder atau yang punya modal. Begitu juga ada theoretical framework untuk riset ini, saya pakai managerial ownership, institutional ownership, opportunity, financial distress, teori dan explanation-nya sudah saya jelaskan di jurnal tersebut. Hipotesanya, saya bangun hipotesa ada 8, mulai dari H1 sampai dengan H8. Kenapa ada H8? Ya karena saya memakai moderasi. Seperti ini gambar penelitiannya. Oke, metodologi saya menggunakan tools Ifuse dari 208 populasi saya pakai purposive sampling sehingga tinggal 93 sampel dalam perusahaan ini, 93 sampel. Statistik data saya tesnya normality test, multi-call test, autocorrelation, heterokedastisitas, pakai uji Chow, uji Houseman. Nah, hasil dari penelitian ini kita lihat H1 sampai H8 cuman yang diterima cuman H4 saja, di mana kita melihat financial distress terhadap prudence akuntansi. Resultnya di sini tadi sudah dijelasin, hanya 4 yang diterima. Di dalam discussion saya memberikan penjelasan untuk discussionnya bagaimana pengaruh antara managerial ownership dengan prudence accounting tersebut, dan saya sudah jelaskan. Saya kaitkan dengan teori yang ada, terus eksplanasi dengan teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Begitu juga dengan selanjutnya H4. H4 bisa kita lihat di sini, the influence financial distress X4 according to prudence terhadap Y. Ada di tabel 6 itu kita lihat bahwa financial distress itu become regret to the application accounting prudence in presentation financial report increase, sehingga kita melihat adanya pengaruh positif antara financial distress atau tekanan keuangan dengan prudence accounting. Begitu juga dengan discussion, konklusinya financial distress, effect accounting prudence, terus yang lainnya nggak diterima. Suggest-nya company should be apply prudent principle during financial distress, regulator should be minimize misuse of prudent, future research should extend and study period include more variable. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.